Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Solehah, bertemu lagi bersama Ustazah Masna dalam pembelajaran tematik hari ini. Alhamdulillah kita diberi kesehatan dapat belajar hari ini walaupun lewat daring. Tetap semangat ya Solehah. Baik, sebelum mulai pembelajaran silahkan sediakan dulu alat tulisnya dan bukunya. Baik, Soleha, Ustazah ingin menanyakan kabar kalian pada hari ini. Apa kabar kalian pada hari ini, Soleha? Alhamdulillah, luar biasa. Belajar tematik, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sini Soleha semua sehat semua. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Isti'adah dan khusyu'an doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Salehah dengan kita berdoa bersama-sama tadi, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk selanjutnya. Baik Salehah, hari ini kita belajar tentang tematik tema 4, subtema 2 tentang pekerjaan di sekitarku. Baik, di sini Ustazah memasuki pembelajaran pertama yaitu muatan PPKN. Di sini Ustazah ada gambar tentang Pancasila. Ada yang tahu apa ini makna dari Pancasila? Makna Pancasila adalah dasar negara bagi rakyat Indonesia untuk pedoman hidup bernegara. Ingat Solehah, Pancasila ada berapa? Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang tahu simbol-simbol Pancasila? Tidak tahu. Baik, Ustazah akan menjelaskan simbol-simbol dari Pancasila. Baik Solehah, di sini Ustazah akan menyebutkan simbol-simbol dari Pancasila. Yang pertama di sini ada bintang, yang kedua ada rantai, yang ketiga ada pohon beringin, yang keempat ada kepala banteng, dan terakhir ada padi dan kapas. Baik Salehah, di sini Ustazah akan menjelaskan makna sila yang kedua. Di sini maknanya ada 4. Yang pertama itu setiap manusia setara dan sejajar. Yang kedua beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga anti penjajahan, dan yang keempat mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah Solehah, kita sudah mempelajari tentang makna dari sila yang kedua. Baik, Ustazah ingin kalian semua baca bukunya halaman 76. Di situ ada cerita yang berjudul Hebatnya Dokter Kami. Coba Solehah baca, Ustazah beri waktu 5 menit. Nah Solehah semua sudahkah membaca cerita yang ada pada halaman 76? Ustazah ingin bertanya dengan kalian semua, sifat apakah yang dimiliki oleh cerita tersebut yaitu Dokter Rana? Coba kalian tulis di bukunya sifat apakah yang dimiliki dari cerita tersebut. Baik, Ustazah ingin menanyakan kembali, biasanya dalam sebuah cerita terdapat pesan moral. Ada yang tahu apa itu pesan moral? Tidak tahu. Baik, Ustazah akan menjelaskan apa itu pesan moral. Baik Solehah, di sini Ustazah akan menjelaskan apa itu pesan moral. Pesan moral adalah pesan atau amanat yang ingin disampaikan penulis
dari sebuah cerita, baik secara tidak langsung ataupun langsung. Baik, Ustazah di sini ada cerita tentang Malin Kundang. Coba kita tentukan pesan moral yang dapat kita ambil dari sebuah cerita tersebut. Yang pertama, kita tidak boleh berbohong dengan orang tua. Yang kedua, tidak boleh durhaka. Salihah semua, dalam sebuah cerita juga terdapat penokohan. Yang pertama itu ada tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Tokoh protagonis itu yang baik dan tokoh antagonis itu yang jahat. Sampai di sini paham Salehah? Apa itu pesan moral? Apa itu penokohan? Insya Allah paham ya Salehah? Baik, memasuki pembelajaran ke IPA, coba Salehah baca bukunya yang ada pada halaman 53. Nah, Solehah semua sudah membuka bukunya halaman 53. Di situ ada seorang nelayan. Di sini juga Ustazah ada gambar seorang nelayan yang menggunakan bom untuk mencari ikan. Baik, Solehah, di sini Ustazah akan menjelaskan dampak negatif penggunaan bom pada ikan. Yang pertama di sini ada terumbu karang yang merupakan habitat perkembangan biak ikan dan hewan laut lainnya akan merusak. Yang kedua, ikan tidak dapat tumbuh dan jumlahnya akan berkurang sehingga menjadi langka dan bahkan punah. Yang ketiga di sini ada hasil tangkapan nelayan akan berkurang dan pendapatannya juga berkurang. Jadi dampaknya di sini ada 3 Solehah, ingat ya. Baik Solehah, di sini Ustazah ada gambar. Gambar di samping, kira-kira pekerjaan tersebut menghasilkan barang atau jasa? Ada yang tahu Solehah? Tidak tahu. Baik, Ustazah akan menjelaskan pekerjaan yang menghasilkan barang itu apa dan pekerjaan yang menghasilkan jasa itu apa. Di sini ada pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Misalnya, nih ada gambar koki yaitu pembuat makanan. Di sini juga Ustazah akan menjelaskan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan pelayanannya hanya bisa dinikmati oleh orang lain. Contohnya seorang guru. Nih ada gambarnya. Ya, sampai di sini Solehah paham? Paham. Memasuki materi yang terakhir yaitu SBDP. Di sini kita akan mempelajari tentang seni rupa 3 dimensi. Ada yang tahu Solehah? Seni rupa 3 dimensi itu apa? Tidak tahu. Baik, Ustazah akan menjelaskan apa itu seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki 3 ukuran atau sisi atau memiliki ruang ketiga berupa kedalaman. Contohnya di sini ada nih yang ini dan yang ini. Sampai di sini Solehah paham? Insya Allah paham ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ustazah ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu tentang makna sila. Yang kedua ada peran ataupun tokoh dalam sebuah cerita. Yang ketiga ada apa itu pesan moral. Yang keempat ada pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Dan yang terakhir ada karya seni rupa 3 dimensi. Baik, Solehah semua, pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk Ustazah juga.
Ustazah memohon maaf apabila ada kesalahan dalam Ustazah menjelaskan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.